Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama akan membahas terkait beberapa hal yang bisa kita nanti persiapkan untuk tatap muka terbatas dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat di pendidikan anak usia dini, ya, di satuan pendidikan anak usia dini, yang mana hal ini perlu dipersiapkan sejak sekarang, karena mau tidak mau kondisi pandemi ini menuntut kita untuk memberikan alternatif jalan keluar lain selain daripada pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan di masa-masa awal pandemi ini. Bahkan kalau dipikirkan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau pembelajaran jarak jauh di awal dan juga di 1 tahun ini memang terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sudah semakin matang, ya. Karena kalau di awal-awal dulu pembelajaran jarak jauh dilaksanakan mungkin dengan kegiatan yang mendadak, yang tidak terencanakan dengan baik, tapi semakin kesini sudah dilaksanakan belajar dari rumah dan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan perencanaan yang baik. Maka dari itu perlu untuk memberikan alternatif lain daripada pembelajaran yang telah dilaksanakan di masa pandemi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada persiapan tatap muka terbatas dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Hal ini dilakukan secara seiring sejalan karena dengan adanya tatap muka di masa pandemi ini, harapannya nanti bisa ditanamkan nilai-nilai pembiasaan hidup bersih dan sehat untuk bisa meminimalkan daripada dampak penyebaran coronavirus COVID-19 yang sampai nanti di satuan-satuan pendidikan menjadi tempat yang mudah untuk menjadi tempat penyebaran virus ini, ya. Sehingga sosialisasi pada pendidik PAUD ini diperlukan agar memiliki pemahaman yang sama untuk nantinya bisa menerima apa yang dibijaki oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena mau tidak mau ini menjadi solusi yang mana alternatif untuk bisa nantinya dilaksanakan di satuan-satuan PAUD. Yang pertama, bimbingan teknis pendidikan tenaga pendidikan di sini, yaitu utamanya untuk memahami bagaimana pentingnya PTM terbatas bagi anak usia dini. Karena semakin dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, bukan tidak mungkin memiliki dampak-dampak negatifnya, ya. Utamanya yang bisa kita lihat bagaimana orang tua juga dalam manajemen waktu dengan bekerja dan juga mendampingi putra-putrinya memiliki beberapa keterbatasan, dan bahkan juga dari sisi sarana prasarana ketika internet yang digunakan untuk BDR, belajar dari rumah melalui daring, ini di beberapa lokasi sulit dijangkau. Maka dari itu perlunya untuk kembali pembelajaran tatap muka terbatas ini agar anak ini dimanapun dan kapanpun bisa nantinya mendapatkan informasi-informasi penting dan sekaligus untuk melaksanakan mitigasi risiko COVID di pembelajaran di satuan PAUD. Karena bukan tidak mungkin, ya, hal ini perlu untuk menjadi penanaman bersama, karena terkadang ada orang tua atau masyarakat yang masih menganggap remeh adanya risiko daripada penyebaran coronavirus di lingkungannya. Maka dari itu, mitigasi risiko ini perlu dilibatkan juga dari pihak masyarakat maupun orang tua.
Baik Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan PAUD dimanapun berada, hal ini ya yang tadi kita sudah bicarakan terkait dengan penyebaran coronavirus di lingkungan anak usia dini dan juga harapan untuk bisa eh, eh, apa namanya peningkatan daripada pendidik dan tenaga pendidikan untuk bisa nantinya menyesuaikan diri dengan kebijakan sekaligus nanti bisa memangkas daripada jarak antara peserta didik yang memiliki kemampuan baik secara finansial ataupun lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Ini perlu untuk nantinya disamaratakan dengan adanya PTM PHPS ini, sehingga pemecahan-pemecahan masalah di sini yang pertama yaitu perlu adanya dukungan daripada orang tua dengan pendidikan ke kependidikan dalam memaksimalkan peran untuk mendidik anak usia dini ya, karena hal ini sekali lagi kalau di masa-masa pandemi awal itu di saat PJJ maupun PDR yang spontanitas itu di masa yang masih mendukung daripada satu aspek saja ya, aspek kognitif atau baca, tulis dan hitung. Padahal kalau di masa-masa usia emas untuk anak usia dini ini perlunya 6 aspek perkembangan dimaksimalkan, mulai dari nilai agama moral, sosial emosional, dan fisik motoriknya dan juga seni ini diberikan secara berkesinambungan dan bisa didukung dari orang tua dan juga pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua perlu melakukan vaksinasi lengkap dengan 2 dosis. Harapannya dari sini bisa menekan angka penyebaran dan juga menciptakan lingkungan untuk peserta didik yang aman daripada penyebaran coronavirus yang saat ini masih secara masif berlangsung. Jadi harapannya nanti kesadaran daripada pendidikan serta orang tua yang mana di sini sangat dekat sekali dengan anak usia dini untuk perlu melakukan vaksinasi secara lengkap yaitu dengan 2 dosis ya. Ya, bisa seperti ini dilakukan di beberapa tempat, mulai dari puskesmas maupun di kebiar-kebiar vaksin, yang mana dari vaksin pertama ke vaksin kedua biasanya membutuhkan waktu sampai 3 minggu atau 1 bulan. Nah, ini perlu untuk dimaksimalkan karena kondisi vaksinasi ini masih digalakkan sehingga nanti bisa meminimalkan risiko terjadinya penyebaran coronavirus. Dan yang ketiga, perlu adanya pemahaman bersama pentingnya mitigasi risiko adanya virus corona dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, 3 hal ini, 3M, selalu untuk dibiasakan dan juga bagi peserta didik nantinya bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran daripada pentingnya untuk memitigasi risiko dari 3M ini untuk digalakkan bersama. Yang berikutnya, Ibu sekalian, di sini urgensi pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas dengan PTM di sini. Yang pertama yaitu peserta didik ini pada usia emas ini membutuhkan bimbingan secara langsung untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga mau tidak mau dari beberapa pembelajaran yang ada meskipun bisa dilakukan secara daring maupun penugasan dan juga pembimbingan oleh orang tua, tapi dari pendidikan dan pendidikan perlu untuk membimbing secara langsung sehingga nantinya diberikan penjadwalan yang lebih efektif efisien di masing-masing lembaga satuan ya, biar nantinya jumlahnya dan juga penanganan daripada pembelajarannya bisa untuk menekan juga penyebaran virus ini, karena harapannya nanti dari peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran secara baik, ada beberapa hal yang mungkin perlu diberikan pengulangan dan juga keseriusan untuk bertatap muka langsung ini bisa dimaksimalkan.
Ini menjadi suatu urgensi bagaimana pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan penerapan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dan ini berikutnya, pendidikan anak usia dini ini merupakan usia emas yang perlu diberikan perhatian tersendiri agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, ini timpangan yang secara masif antara kaya miskin maupun akses internet yang lebih leluasa maupun yang di daerah 3T dan lainnya, ini perlu untuk dipangkas sehingga nantinya dari peserta didik ini semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dan bisa untuk meningkatkan 6 aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak usia dini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya beberapa bentuk kegiatan di lembaga PAUD dalam menyongsong PTM terbatas dengan PABS di sini. Yang pertama, perlu kesiapan yang matang, mulai dari pendidik tenaga pendidikan dan juga perwakilan dari komite sekolah, yang mana nanti kesiapan-kesiapan ini bisa untuk bagaimana memberikan identifikasi pemetaan awal terkait tentang vaksinasi, bukan hanya di pendidik tenaga pendidikan tadi, tapi dari orang tuanya, dan juga bagaimana nanti pemetaan risiko ketika orang tua memiliki pekerjaan tertentu, dan juga nantinya mempersiapkan beberapa tim-tim yang nantinya bisa berkolaborasi antara pendidik, tenaga pendidikan maupun kemitraan yang terdekat, mau yang include di situ dari puskesmas maupun dari ketersediaan orang tua, sehingga nanti harapannya ada tim dari Satgas COVID di satuan pendidikan, ada unit kesehatan sekolah, dan juga ada beberapa persiapan-persiapan di situ perlu untuk diberlakukan ya, dilaksanakan ya, perlu untuk disiapkan. Nah, selain itu juga yang hal terpenting yaitu evaluasi, karena evaluasi ini bukan tidak mungkin secara berkesinambungan 1 bulan maupun 3 bulan dilakukan seiring dengan kondisi bagaimana zonasi daripada COVID itu sendiri, karena tidak mungkin nanti yang lokasi zonasi merah akan tetap merah maupun ke hitam, atau malah bisa ke hijau, atau yang hijau, zona hijau bisa saja ke merah maupun ke hitam. Ini sesuai dengan kondisi daripada lembaga yang nantinya berada di satuan pendidikan gitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di slide berikutnya terkait dengan kesiapan menyongsong PTM PABS dengan kondisi saat ini, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sarana prasarana dan juga sumber daya yang lengkap untuk terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, harapannya nanti mulai dari sarana mencuci tangan dan juga kamar mandi yang ada air bersihnya, serta masyarakat dan orang tua ini terlibat untuk nantinya membersamai dari lembaga PAUD untuk PTM terbatas, sekaligus nantinya mengisi daftar periksa yang diwajibkan sebelum melakukan PTM terbatas dengan disertai dengan PABS, yang mana ini dari Direktorat PAUD sudah menyatakan ada link tersendiri untuk kesiapan PTM PABS, dan juga nanti dari Dapodik juga ada bagian tersendiri yang di situ menuntut adanya pendataan dari tempat toilet dan juga cuci tangan, serta termogan atau termometer ada berapa, serta nanti bagaimana kesiapan UKS jika nanti dimungkinkan kalau sewaktu-waktu ada peserta didik yang sakit dengan tiba-tiba. Maka dari itu, kesiapan untuk menyongsong PTM terbatas dengan PABS ini, sarana prasarana, sumber daya, dan juga mengisi daftar periksa ini wajib untuk dilakukan di awal. Selanjutnya perlu dipersiapkan Bapak Ibu pendidik tenaga pendidikan di lembaga PAUD
yang pada saat penerimaan peserta didik ya, ini memberikan pemahaman anak untuk menjaga jarak dan dilarang saling meminjami benda dan makanan atau minuman ya antar teman antar anak, karena hal ini untuk mengurangi daripada dampak yang nantinya ditimbulkan dari coronavirus disease, juga menjaga untuk kesehatan serta memberikan pendampingan anak untuk masuk ruangan dengan tertib jika dimungkinkan di luar untuk berjemur dan senam, menjaga jarak dan waktu singkat ini juga perlu dipersiapkan. Nah, ini menjadi perhatian ketika nantinya penjadwalan ya. Karena nantinya sebagaimana yang sudah yang dulu, jika ada SOP kedatangan, SOP penerimaan itu perlu dimasukkan di sini masuk dan keluar ruangan ini dengan tertib. Jika dimungkinkan ada 2 pintu di sekolah, harapannya adalah sirkulasi daripada masuk dan keluar ini bisa untuk dilaksanakan dengan baik, serta untuk berjemur dan senam pagi ini bisa untuk dilakukan sesering mungkin, dan juga ini waktunya ya bisa singkat, selain juga menuntut untuk perkembangan anak, di sini juga untuk meningkatkan imun dari tubuh peserta didik. Bapak Ibu pendidik tenaga pendidikan yang perlu dipersiapkan ketika dari rumah ya, ini tentunya kita mengingatkan kepada orang tua untuk mempersiapkan makanan bergizi dan bersih, membawa makanan itu sendiri, membawa sarana yang mandiri untuk anaknya, mulai dari tempat makannya, tempat minum, dan juga bagaimana nanti mungkin dimungkinkan kalau anak membawa peralatan main sendiri ya, serta mengantarkan anak melalui pintu yang ditentukan oleh lembaga PAUD. Nah, sekali lagi pintu di sini harapannya bisa untuk tersendiri antara mana yang kedatangan, mana yang kepulangan, biar nanti ketika ada penjemputan dimungkinkan tidak berkerumun dan juga pengantaran tidak berkerumun juga, serta wajib memakai masker sejak dari rumah serta membawa hand sanitizer kalau dimungkinkan. Kalau tidak ya di lembaga PAUD juga menyediakan ketika masuk di situ. Dan jika ada pengantaran penjemputan dari ya yang diberikan tanggung jawab lain oleh orang tua, misalnya ada tukang ojek ataupun dari yang dipercaya kakaknya atau siapa ya, ini berkoordinasi dengan lembaga PAUD dan diwajibkan jaga jarak dan memakai masker ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada orang tua yang sibuk untuk mengantarkan anak, tidak bisa ada pengantaran dari tukang ojek atau siapa yang dipercaya di situ. Harapannya nanti lembaga PAUD juga diberitahu di awal, dikoordinasikan biar jangan sampai nanti tidak menggunakan masker maupun menjaga jarak. Berikutnya, Bapak Ibu pendidik dan pendidikan dimanapun berada perlu dipersiapkan juga pada proses pembelajaran ya, dilakukan secara singkat saja ya, maksimal 2 jam pelajaran dilakukan selama 2 hari dari 1 minggu, dan peserta didik ini berjumlah 50% daripada kapasitas yang semula ya. Misalnya ada dihitung itu 25 anak, berarti separuhnya masuk, separuhnya PJJ pembelajaran jarak jauh maupun belajar dari rumah, baru nanti bergiliran gantian. Dan yang di 2 hari selain daripada 2 jam itu dimaksimalkan oleh orang tua untuk pendampingan, sehingga sekali lagi bahwa PTM PHBS ini menjadi salah satu alternatif ya dari pembelajaran yang sudah diterapkan selama pandemi ini, yaitu pembelajaran jarak jauh maupun belajar dari rumah, dengan tujuan hal-hal yang dikira atau dimungkinkan ya dari beberapa aspek maupun beberapa hal yang bisa diajarkan di rumah, kalau memang perlu
penting untuk diajarkan oleh pendidik PAUD di lembaga PAUD, dibiasakan di lembaga PAUD, bisa nantinya secara maksimal ketika pertemuan itu bisa untuk diberikan pembelajaran dengan baik dan memperlakukan juga jarak alat main tersendiri untuk masing-masing anak ini dimungkinkan di lembaga-lembaga PAUD ya, sehingga meskipun nanti tidak satu anak satu PAUD permainan, tetapi beberapa ragam main itu diberikan kepada anak untuk memilih. Jadi nanti bisa menggunakan satu anak satu alat main, tidak bergantian, dan ketika sudah selesai nanti bisa disemprot disinfektan ketika sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan guru senantiasa mengingatkan untuk menggunakan etika batuk dan bersin, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Ini perlu untuk ditekankan di setiap pembelajaran ya, apalagi saat ini ya ingus masih ada, maka itu dibersihkan dengan baik dengan sabun, dengan air mengalir. Dan masuk lembaga PAUD dibatasi per minggu 2 kali pertemuan, selebihnya memakai pembelajaran jarak jauh. Karena harapannya hal yang bisa dimaksimalkan di lembaga PAUD nantinya bisa secara fokus anak dengan guru untuk melaksanakannya selama 2 jam dan 2 kali dalam seminggu. Berikutnya dari Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga PAUD ya, perlu dipersiapkan pula di waktu kepulangan ya. Saat pulang ini juga penting karena kedisiplinan dari orang tua menjemput tepat waktu secara bergantian agar anak ini ya diberikan izin pulang dari lembaga PAUD juga secara bergantian. Nanti harapannya tidak terjadi kerumun di situ. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Jika dilakukan penjemputan pihak penjemput yang diberikan tanggung jawab dari orang tua ya, turut menuliskan nama dan nomor handphone biar nantinya ketika ada hal yang tidak diinginkan mungkin bisa untuk pertanggungjawaban di situ. Nah, maka dari sepulang dari lembaga PAUD perlu ditekankan pula untuk anak itu bisa membuang masker di tempat sampah dan mandi secara bersih. Begitu dari Bapak dan Ibu pendidik tenaga pendidikan PAUD dimanapun berada. Harapannya dari hal yang perlu dipersiapkan tadi, mulai dari persiapan penerimaan anak, dari rumahnya, dari pembelajarannya, kepulangan ini ada kedisiplinan daripada guru senantiasa mengingatkan kepada orang tua maupun juga kepada anak untuk bisa melaksanakan 3M dan senantiasa membudayakan hidup bersih dan sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di manapun berada, pendidik tenaga kependidikan harapannya bisa memitigasi resiko pembelajaran tatap muka terbatas dan PHBS ya, pembiasaan hidup bersih dan sehat, nanti bisa melaksanakan mitigasi ini dengan mengupayakan memberikan solusi dan alternatif pendidikan yang layak dengan tatap muka terbatas. Maka perlu dipersiapkan unit kesehatan sekolah atau madrasah yang perlu memberikan jaminan bagi kesehatan jika ada yang sakit di lembaga PAUD, perlu diberikan penanganan pertama. Jika perlu ada kemitraan dengan puskesmas terdekat ya, unit kesehatan masyarakat terdekat, dan diberikan layanan petugas satuan tugas COVID ya, sehingga nantinya untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan evaluasi berkala penyelenggaraan tatap mukanya, sehingga selain dari penjadwalan dan juga bagaimana membuat perkiraan ya secara berkala bahwa diselenggarakan tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh seutuhnya, ini bisa menjadi pertimbangan ketika petugas satuan COVID di satuan pendidikan ini terbentuk dan bisa untuk mengakses berbagai informasi di lingkungannya untuk menentukan kebijakan di satuan lembaga PAUD.
Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, Bapak Ibu di pendidik PAUD ya, dimanapun berada, harapannya hal ini tidak lagi menjadi sebuah perdebatan ketika SKP 4 Menteri masih diberlakukan. Karena apa? Karena dari SKP 4 Menteri tersebut ini menjadi sebuah alternatif yang baik untuk layanan pendidikan saat ini, yang mana bisa untuk memangkas ketimpangan maupun juga memberikan layanan yang maksimal untuk peserta didik kita. Jangan lagi nanti ada dari peserta didik kita yang tidak merasakan layanan secara maksimal. Maka dari itu, baik kerjasama dari pendidik, tenaga kependidikan maupun mitra dan juga tentunya orang tua ya dari komite sekolah bisa untuk bersama-sama mempersiapkan daripada pembelajaran tatap muka terbatas dan pembiasaan hidup bersih dan sehat supaya nanti ya bisa untuk menyelenggarakan secara maksimal pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Tentu dengan melakukan evaluasi berkala berkesinambungan untuk bisa meminimalkan daripada efek dari coronavirus disease. Baik Bapak Ibu sekalian, pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan PAUD dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika kiranya nanti masih ada yang perlu kita diskusikan, kita buka untuk sesi diskusi. Dari itu, jangan lupa untuk senantiasa melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat, dan juga menjaga kesehatan kita. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian.